Pemirsa, pemerintah mewajibkan calon manajer dan pengelola Koperasi Desa Merah Putih mengikuti latihan dasar militer atau Latsarmil sebagai bagian dari pembekalan sebelum menjalankan tugas. Kebijakan itu menimbulkan pro kontra di tengah masyarakat. Lantas apa sebenarnya tujuan kebijakan itu? Seberapa relevan pelatihan dasar militer bagi calon pengelola Koperasi Desa Merah Putih? Untuk membahasnya sudah bergabung dari luar studio dengan Fat Pahdepi, PLT Kedeputian 1 Bakom RI, dan Anton Naliabas, pengamat militer. Selamat sore Bapak-Bapak, terima kasih sudah meluangkan waktu di hari Minggu ini. Mas Sore, Fat, Mas. Bang Selamat Anton. sore, Herinov. Baik, saya mau ke pemerintah terlebih dahulu. Kita turut berduka ya dengan kejadian ada total sejauh ini 5 yang meninggal dunia atas pelatihan dasar militer ini untuk menjadi seorang manajer ataupun pengelola Koperasi Desa Merah Putih, Bapak-Bapak. Apa respon pemerintah, Mas Fat, dengan kejadian itu? Baik, Mas Herinov, terima kasih. Tentu Hmm. pertama-tama tadi, seperti diucapkan Mas Herinov, kami mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga korban atau kepada keluarga peserta yang meninggal dunia dalam program Sarjana Penggerak Hmm. Pembangunan Indonesia atau SPPI ini. Tentu tidak ada satupun pihak, termasuk dalam hal ini pemerintah, yang pada pelaksanaannya dijalankan Latsarmil ini di bawah Kemhan, Mhm. dan tidak ada yang berniat gitu ya untuk sampai pada situasi kemalangan seperti saat ini. Hmm. Nah, situasinya saat ini memang ada 5 peserta yang meninggal dunia di beberapa wilayah untuk diketahui oleh masyarakat, oleh pemirsa. Jadi puluhan ribu peserta SPPI ini untuk menjadi manajer KDKMP dan KNMP ini tersebar di seluruh Indonesia, kemudian dilatih dengan metode latihan dasar militer di beberapa pusat pelatihan yang tersebar, dan sebagaimana kita tahu ada di beberapa tempat termasuk Jakarta, Kalimantan, Mhm. yang beberapa peserta didiknya mengalami insiden gitu ya, karena kondisi kesehatan yang dimiliki oleh masing-masing dan meninggal dunia pada saat dilakukan proses pendidikan dan pelatihan ini. Respon pemerintah tentu saja Hmm. segera melakukan evaluasi seperti yang sudah tadi kita lihat. Kementerian Hmm. Kemhan juga sudah melakukan konferensi pers. Ini merupakan langkah konkret evaluasi yang dilakukan oleh Kemhan sendiri. Sebelumnya di tanggal 26 Juni pihak Istana melalui Mensesnek juga sudah memberikan pernyataan bahwa kejadian ini dipantau gitu ya, dan juga mendapatkan perhatian yang serius sehingga terjadi evaluasi secara segera yang diikuti di hari berikutnya dengan konferensi pers dan juga pembenahan atau perbaikan dari sistem pelatihan dasar militer yang diterapkan untuk calon peserta atau calon manajer KDKMP dan KNMP ini. Hmm. Jadi pertama kami menyampaikan bela sungkawa, yang kedua Hmm. ada langkah konkret yang sudah dilakukan untuk melakukan evaluasi yang serius terhadap pelaksanaan dari Latsarmil yang merupakan bagian dari program SPPI ini. Mhm. Ke depan kita berharap sebagaimana langkah-langkah yang disampaikan oleh Kemhan tadi tidak terjadi lagi Ya. kejadian serupa. Hmm. Sekarang sedang dilakukan juga proses screening menyeluruh kepada seluruh peserta yang dibantu oleh Kementerian Kesehatan. Begitu, Oke, Herinov. kesimpulan sementara penyebab meninggal dunia apa, Mas Fat? Karena Kemhan menyebutkan tengah mengevaluasi begitu ya, membenahi sistem rekrutmen dan juga pendidikannya sembari men-tracing virus yang ditimbulkan. Kalau pemerintah sudah mendalami itu, tracing apa yang sejauh ini dilakukan penyebab meninggal dunianya? Jadi memang ada satu peserta yang dilaporkan Hmm. memiliki tuberkulosis gitu ya, Ya. yang mungkin sebelumnya belum dilaporkan gitu ya, tapi karena situasi tertentu sehingga apa mengalami mengalami kejadian yang kemalangan yang kita saksikan dan kita ketahui bersama beritanya ini. Oke. Yang lain juga beragam kondisi kesehatannya, ada yang karena henti jantung, kemudian juga ada kondisi-kondisi kesehatan yang lainnya yang menyebabkan Baik. 5 peserta dari SPPI ini meninggal dunia. Demikian, Herinov. Oke, saya bergeser ke Bang Anton. Bang Anton, apakah materi kemudian metode dalam Latsarmir relevan dengan kebutuhan kompetensi seorang manajer atau pengelola koperasi desa?
Ya, Mhm, makasih Mas Herinov. Yang pertama ya jelas ini adalah duka cita yang mendalam ya Mas ya, Herinov. mmm, Itu yang pertama. Yang kedua, bagi saya ketika ada cerita ada korban meninggal dalam kurun waktu 2 tahun, itu mmm, menunjukkan ada masalah terkait program ini. oke, Ya, gitu. Ini kan sebenarnya kita cerita, ini kan program adalah untuk manajer koperasi. mmm, Jadi sebenarnya ini dijalankan ada dua program yang berbeda, Mas Herino. oke, Satu adalah program untuk penyiapan manajer koperasi, calon manajer koperasi. mhm, Yang kedua adalah untuk menambah jumlah komponen cadangan kita. Ini sebenarnya mhm, dua program, Mas Herino, yang berbeda, gitu. Tapi kemudian ditempelkan oke, gitu ya. Jadi ini yang memang kemudian menjadi problem gitu. mmm, Satu adalah butuhnya adalah calon manajer yang mhm, kalau kita bicara tentang pembekalan, ngomong tentang manajer koperasi tentu bukan baris berbaris olahraga yang intensitas fisiknya tinggi. mhm, Berbeda cerita kalau kita lagi menyiapkan komponen cadangan. Tentu saja ketika kita bicara requirement kesehatan kan juga berbeda oke, gitu. Dan ini kemudian menjadi problem. Misalnya nih, Mas mmm, Herinov ya, mhm, ngomong tentang TB. TB itu bukan virus, TB kan bakteri. Jadi kan mmm, ini kan sederhana bahwa satu ketika kita bicara tentang evaluasi ini nggak bisa bicara berhenti tentang evaluasi. Angka 5 ini jangan dibandingkan dengan 30.000 dan lain-lain. oke, Ini bukan sekadar angka statistik, ini ada nyawanya, ini ada jiwanya. Jadi kita harus menempatkan itu. Kenapa? Karena mmm, simpel, Mas Herinov. mmm, Kalau misalnya ospek ada satu orang yang meninggal, itu polisi udah turun, mmm, ada otopsi dan lain-lain. Jadi diberlakukannya adalah kita tidak hanya sekadar oh ini cuma kena henti jantung dan lain-lain. Enggak. Ada investigasi. Ini kata-kata investigasi yang tidak ada. Kalau misalnya kita lihat, kita cermati, Mas Herinov ya. ya, Investigasi melewatkan siapa? Harus melibatkan sama POM, oke, melibatkan polisi militer, lalu mmm, ada tentu saja pembebas tugasan. Siapa yang bertanggung jawab di sana? mhm, Itu standarnya militer begitu, Mas Herinov. oke, Ketika ada korban yang meninggal, ada yang dibebas tugaskan, ada investigasi, ada pemeriksaan dan lain-lain. Kita menganggap bahwa kehilangan nyawa itu sangat serius. Itu di TNI itu seperti itu. baik, Jadi ketika ini ada 5 orang, tentu saja kita akan bicara tentang apa yang dilakukan. Ini tidak hanya bicara tentang evaluasi, ini mmm, bicara juga tentang investigasi. Ini ada orang yang meninggal. Masa simpel ini ngomong TB kok bisa lolos? Kalau misalnya screening, kalau istilahnya TNI itu kan RIKES ya, pemeriksaan kesehatan. Kalau pemeriksaan kesehatan requirement-nya berdasarkan kebutuhan TNI, itu kan jelas oke, apa segala rupa mmm, gitu. Ini yang kemudian bagi saya memang mmm, perlu ada satu, ada kita bicara tentang investigasi, harus ada yang bertanggung jawab tentang ini. Itu di level mana tanggung jawab itu harus ada. oke, Itu satu. Kenapa? mhm, Karena ini bukan satu dua, ini udah 5. Jangan sampai ini ada kemudian amit-amit gitu. Kemudian ada yang kedua tentu saja ini bagian sistemnya. Kenapa? Ini kan dua program berbeda yang berjalan. Apakah tetap harus kita teruskan modelnya kayak gini oke, atau beda mmm, tentang pembekalan? Pembekalannya saja kita mencoba tentang karakter dan lain-lain. Saya kebetulan pernah ikut latihan seperti ini, Mas. mhm, Jadi kan ketika saya ikut apa namanya pelatihan seperti ini waktu itu sebelum berangkat untuk meliput perang ke Aceh waktu itu jelas kebutuhan saya output saya itu adalah untuk siap-siap itu kondisinya medan perang bla 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 gitu. Nah, yang sekarang oke, ini kondisinya apa mhm, gitu. Jadi ketika mmm, mereka harus baris-baris apa yang ingin ditarget membentukkan karakter? Enggak, ini kita cuma membangun kebiasaan sehingga ada rutinitas orang itu. Tapi ngomong tentang di bawah tekanan apakah di bawah tekanannya harus yang seperti ini kan enggak. baik, Di bawah tekanan bicara tentang pengelola apa manajer kan ceritanya mhm. kan berbeda dengan Bang yang Anton, ini. Itu. oke, saya Ya. potong, maaf, model seperti apa yang Anda, inginkan sebenarnya sebagai masukan ke pemerintah? Apakah cukup pembekalan teori di indoor saja, di ruangan, ketimbang harus praktik di lapangan? Mana yang lebih berat Jadi kalau rasanya? Jadi kalau misalnya memang mau tetap modelnya seperti ini, jadi Mhm, kalau misalnya pemerintah ingin menambah Komcat, tentu harus ada seleksi lain. Itu satu, oke, gitu. Jadi memang kalau Komcat ada seleksi lain, jadi ada mmm, pemeriksaan lain, gitu. Ada penambahan ke requirement lain. Itu satu. Kedua, kalau misalnya ya tinggal kita bobotkan saja. Ini kan jangan-jangan dari orang-orang yang ada ikut sini, ada yang memang belum terbiasa dengan olahraga, yang mulai bangun mmm, dari jam 3 pagi, jam 4 pagi, ini pada kaget-kaget semua. oke, Badannya lagi adaptasi semua. Jadi dengan kata lain, mmm, porsi fisiknya tentu saja ya mungkin sekitar 30%, 25%. oke, Sisanya adalah materi yang dibutuhkan gitu. Jadi kalau mmm, kita ingin membangun karakter, karakter kayak apa gitu, yang ini mmm, disiplin kayak apa gitu. Jadi mmm, yang ingin dibutuhkan adalah integritas dari seorang manajer baik, gitu ya. Jadi baik, saya pikir ini program mmm, sangat baik, tapi oke, jangan sampai ada case-case kayak gini itu justru nanti meruntuhkan kredibilitas dari mmm. program itu sendiri, Mas Oke, Herino. silakan direspon Mas Fad. Yang pertama ini tanggung jawab siapa? Yang kedua ini bagaimana kemudian nantinya porsi fisiknya apakah bisa diturunkan 30% atau justru malah tidak 30% sejauh ini?
Baik, Mas Hmm. Herinov. Pertama, terima kasih Pak Anton. Kami memahami juga dan juga memiliki concern yang sama seperti yang disampaikan oleh banyak pihak, termasuk Pak Anton tadi, Hmm. bahwa ini perlu langkah yang konkret gitu ya untuk dilakukan evaluasi ke depan. Nah, tapi perlu diluruskan mungkin di awal bahwa Ya. bahwa Latsarmil ini di bawah Kapus Komcad gitu ya, seperti tadi disampaikan di konferensi pers Kemhan, itu Hmm. satu hal, tapi sebetulnya berbeda. Tidak ada rencana untuk menjadikan 30.000 dan ditambah sekitar 5.000 KNM apa calon manajer KNMP ini sebagai Hmm. bagian dari Komcad. Kurikulumnya juga berbeda yang kami dapatkan dari informasi dari Kemhan. Mhm. Jadi Latsarmil dengan latihan untuk menyiapkan komponen cadangan ini berbeda. Mhm. Di sini jauh lebih ringan dan penekanannya pada wawasan kebangsaan, kemudian pembentukan karakter, kedisiplinan dan lain sebagainya. Mhm. Tapi di atas semua itu memang tadi ada evaluasi yang perlu dilakukan karena mungkin ada proses screening yang tidak dilakukan secara semestinya di awal. Mhm. Saat ini dilakukan proses screening menyeluruh sesuai dengan perintah Bapak Menteri Pertahanan. Hmm. Sejak kemarin sudah dilakukan bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan dan kepada seluruh penyelenggara di berbagai wilayah diberikan SOP baru dan juga penekanan baru bahwa hal terkait dengan kesehatan peserta ini harus menjadi prioritas dan diperhatikan sedemikian rupa. Oke. Yang kedua, memang Hmm. desainnya untuk program SPPI ini atau Hmm. Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia ini ada dua dimensi. Hmm. Dimensi pertama pembentukan karakter serta disiplin yang memang dalam hal ini bentuknya diselenggarakan oleh Kemhan dalam bentuk latihan dasar militer atau Latsarmil ini. Kemudian ada bagian kedua setelah dilakukan Latsarmil selama 15 hari ini akan diselenggarakan mulai tanggal 16 Juli itu Hmm. adalah latihan atau diklat mengenai kemampuan manajerial. Nah, disitulah diberikan kemampuan-kemampuan teknis termasuk membuat laporan keuangan, mengatur stok barang-barang, dan kemudian juga pelatihan komunikasi, negosiasi, dan lain sebagainya. Hmm. Jadi sebagai desain ini sebetulnya direncanakan sebagai sesuatu yang komprehensif gitu Mhm. ya. Ada dua dimensi. Pertama untuk membentuk karakternya karena peserta dari SPPI ini akan ditempatkan di berbagai daerah, di berbagai wilayah di seluruh Indonesia di Oke. mana Hmm. KDKMP dan KNMP ini dibangun gitu ya. Hmm. Yang kedua baru diberikan pelatihan manajerialnya. Oke. Tapi Hmm. fakta bahwa ada 5 peserta yang meninggal tidak bisa dibantah dan itu menjadi perhatian besar dari pihak pemerintah dan langkah-langkah konkret terukur sudah dilakukan secara segera supaya kelima peserta yang meninggal Baik. dunia ini mendapatkan perhatian yang cukup dan juga tidak terjadi lagi hal serupa ke Oke. depannya. Begitu Untuk Heranov. porsi 30% tadi untuk fisik bagaimana bisa di-adjust, di-set Saya kira 30%, Mas? akan dicari formula yang terbaik. Hmm. Sekarang memang ada berbagai masukan, apakah 30% atau seperti apa. Tapi saya yakin dengan situasi yang ada sekarang, teman-teman di Kemhan juga sudah berkoordinasi tanpa henti gitu ya, supaya ke depan apa yang dilakukan di sisa hari dalam rangka menyelenggarakan pelatihan ini dibuat sebaik mungkin dan sesuai dengan tujuan awalnya, yaitu membentuk kedisiplinan dan juga karakter serta wawasan kebangsaan peserta. Oke. Jadi kita berharap Hmm. justru yang terbaik yang akan dicapai. Bisa Begitu diterima Heranov. jawaban tadi, Mas Anton? Statement Mas Fat? Simple, Mas. Hmm. Namanya aja udah Latsarmil, gitu Hmm. ya. Jadi bukan pembekalannya, nama istilahnya itu adalah latihan dasar kemiliteran. Itu Oke. yang kemudian bagi saya menjadi nggak pas. Kalau misalnya namanya bukan Hmm. dasar kemiliteran, pembekalan yang mungkin yang melakukannya adalah kan Kementerian Koperasi. Hmm. Dan lagi ya, ketika bicara SPP itu bagian dari pemetaan untuk penembalan komponen cadangan yang dilakukan oleh Kementerian Pertahanan. Hmm. Mungkin nanti Mas Fat itu bisa juga gitu ya, bisa juga berkoordinasi nih bagaimana bahwa itu adalah bagian dari dihitung gitu. Jadi makanya itu namanya Latsarmil. Itulah yang kemudian bagi saya dua program ini sama-sama baik gitu. Jadi ada kebutuhan yang berbeda. Karena itulah mungkin kalau misalnya memang ingin kita jalankan bareng-bareng, maka tentu saja ada pemberlakuan yang berbeda. Hmm. Jadi pembekalan nanti untuk penambahan misalnya untuk komponen cadangan itu dilakukan screening tambahan. Sehingga memang orang-orang yang memang memang fit dari sisi kesehatan, fisiologis dan lain-lain itu yang Hmm. bisa ikut gitu kan memang dua-duanya punya target yang berbeda Oke. Mas Heno. Jadi memang Hmm.
bagi saya, karena saya memang menggeluti dunia itu, jadi bagi saya memang dua-duanya dibutuhkan. Ini dua-duanya program unggulannya Pak Presiden, Oke. jangan ada yang ngahalangin gitu. Tapi memang Hmm. kemudian mungkin tidak bisa lagi modelnya ditumpangi seperti ini gitu. Jadi jangan sampai menunggu ini kita cerita, ini evaluasi kayak apa? Apakah ini di-stop atau tidak di-stop? Artinya dilanjutkan. Hmm. Apakah kita ingin meledak gitu atau seperti apa? Gitu Hmm. kan kalau ngomong tentang evaluasi, jangan-jangan evaluasi nanti untuk berikutnya atau Hmm. kayak apa gitu. Itulah kenapa bagi saya kalau misalnya di tentara ada yang meninggal, itu langsung ada yang dicopot gitu ya, ada Oke. yang melibatkan POM dan lain-lain. Ini kan ceritanya nggak ada gitu. Jadi Hmm. bagi saya itu harus ada yang bertanggung jawab juga terkait program ini Baik. gitu. Kenapa? Karena kita tahu bahwa ini 5 orang, Hmm. ini harus gitu. Ini udah stop gitu. Jangan ada yang tambah lagi karena itulah kemudian ada penanganan yang serius Oke. gitu. Jadi evaluasi memang ada harus dijalankan gitu. Hmm. Jadi ntar program harus ada penyesuaian. Tapi di Hmm. sisi lain case ini nggak boleh di stop hanya dengan memberi santunan, memberi perhatian dan lain-lain. Enggak, harus Oke. diperiksa apakah Hmm. memang benar kejadian seperti itu atau ada yang lain. Jadi Hmm. kita juga harus mendukung praduga tidak bersalah itu dengan memberikan keleluasaan bagi polisi militer untuk menindaklanjuti gitu. Oke. Ini insidennya kayak apa dan lain-lain. Mhm. Itu Mas Heri. Ya, saya ke Mas Fat. Jadi nanti apakah akan consider untuk mengganti nama tidak Lat Sarmil? Mungkin bisa jadi seperti di Akmil Magelang begitu ya, retreat untuk menteri dan juga wakil menteri yang sudah dilakukan oleh Pak Prabowo di awal-awal pemerintahan. Atau bagaimana akan di-stop Lat Sarmil ini? Ya, saya kira pertama Lat Sarmil itu adalah bentuk pelatihannya ya. Memang tadi betul bahwa memang ini ada nuansa militernya, kemudian juga diberi seragam dan lain sebagainya. Tapi tujuan atau desain awal dari pemberian program seperti ini kepada peserta SPPI adalah tadi untuk memberikan Hmm. wawasan kebangsaan, melatih kedisiplinan dan lain sebagainya. Oke. Nah, tentu masukan-masukan seperti dari Pak Anton itu sangat bisa diterima dan itu Mhm. juga saya kira menjadi gestur yang sudah diperlihatkan oleh teman-teman Kemhan dalam proses konferensi pers kemarin. Jadi bisa kita lihat tidak ada penyangkalan juga bahwa insiden ini terjadi, kemudian juga ada langkah-langkah terukur yang disampaikan. Mhm. Saya kira kita beri waktu kepada teman-teman Kemhan untuk melakukan proses-proses yang lazim terjadi di dalam dunia militer. Kami Hmm. tidak bisa mengatakan bahwa apa yang dilakukan sekarang teman-teman Kemhan ini sedang melakukan proses di internal, tapi Mhm. dari pihak pemerintah dalam hal ini Istana Kepresidenan dan juga teman-teman di lingkungan Setnek ini sudah memberikan atensi dan juga sudah memberikan perhatian khusus bahwa perlu dilakukan langkah-langkah terukur agar Oke. kemalangan yang sudah terjadi itu tidak bertambah atau tidak terjadi kembali. Baik. Jadi dalam hal ini saya ingin menyampaikan kami menyambut baik semua masukan dari masyarakat Ya. dan juga semua concern itu bisa diterima dan itu juga sama menjadi concern pemerintah dan ini akan diperbaiki ke depan. Baik, silakan Begitu. direspon sekaligus closing statement Anda, Mas Anton. Ya, yang jelas bagi saya satu ada baiknya memang pemerintah meninjau ulang untuk menyatukan dua program ini, satu Oke. program satu program pembekalan untuk calon manajer. Mungkin ini adalah sebenarnya titik titik akhir yang kemudian untuk kita return untuk melihat ulang itu satu. Kedua, Hmm. karena dua program itu menjadi penting, maka tentu saja pemberlakuan seleksinya harus berbeda. Oke. Gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga bagi saya tetap harus ada yang bertanggung jawab atas meninggalnya 5 orang ini. Itu tidak bisa hanya sekedar kita turut prihatin, ikut berduka dan berbelasungkawa, tapi harus juga tetap ada yang bertanggung jawab terhadap meninggalnya. Ini bukan hanya sekedar kan tadi ada bicara tentang Rikes, bisa ada tuberkulosis bisa lolos, bagi saya itu harus ada bertanggung jawab. Jadi Rikes kayak apa, selain kita melakukan evaluasi secara menyeluruh, tentu pertanggungjawaban itu menjadi penting. Nanti siapa yang harus bertanggung jawab, saya pikir saya kan tentu saja menyerahkan kepada pihak polisi militer untuk kemudian menindaklanjuti insiden ini. Jadi kita tidak hanya berhenti pada ucapan berbelasungkawa, memberi santunan dan lain-lain, karena ini harus ada tanggung jawaban. Karena begitu pula halnya kalau misalnya kita terjadi di ospek, misalnya ada yang meninggal kan ada yang bertanggung jawab, ada polisi harus melakukan otopsi dan lain-lain. Itu Oke. Mas. Kita kawal pembenahannya akan seperti apa. Kita harapkan seperti yang Anda katakan, Mas Anton, dibenahi semuanya. Siapa yang bertanggung jawab ini harus menjadi kuncinya juga. Terima kasih untuk waktunya, Fat Pahdepi, PLT Kedeputian 1 Bakom RI, dan Anton Aliabas, pengamat militer bersama Newsroom. Selamat sore, Bapak-Bapak. Terima kasih, selamat sore.